Kedatangan dari Beat 2024 apakah emang sudah semakin dekat? Tapi ini ada yang lebih bagus nih di Filipina. Ciao, bentornato nel canale Automotive Century. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sudah dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan ini di pertengahan tahun 2024 ini sebenarnya banyak spekulasi ya, geng, ya, tentang kehadiran dari Honda Beat yang versi tahun 2024, mengingat emang pembaharuan Beat ini terjadi udah cukup lama ya, geng, ya. Dan kalau dihitung-hitung dikalkulasi emang sepertinya di tahun 2024 ini Honda akan mengeluarkan produk terbarunya yang banyak diindikasikan itu adalah Honda Beat versi tahun 2024, geng. Tapi apakah benar rumor ini akan menjadi kenyataan, dan apakah nantinya cc-nya akan benar-benar naik dan desainnya itu kira-kira seperti apa ya, guys? Tapi kita mau ngomongin salah satu motor dari Filipina itu yang kalian bisa lihat sendiri bentuknya itu mirip banget dari sama Honda Beat begitu ya, guys, ya, yang versi tahun 2019-an begitu. Tapi ini dengan rasa-rasa seperti motor yang udah dimodif-modif begitu ya, guys, ya. Dan seperti apa tampilannya, yuk kita bahas, geng. Ini adalah Rusi Flex 125i, motor dari Filipina yang kalian bisa lihat sendiri untuk penampilan dan desainnya itu ngambil dari basicnya Honda Beat yang versi tahun 2019 kayaknya ya, guys, ya. Lampunya itu tinggi menjulang dari bawah ke atas, terus bodi-bodinya itu tajam. Ya emang sekilas kita bisa merasakan aura-aura dari Honda Beat begitu kan. Tapi gimana ya, guys, ya, kalau modif atau model-model desain seperti ini tuh dibawa atau dikembangkan Honda untuk versi Honda Beat berikutnya, geng. Kayak ini cakep banget, geng. Yuk kita lihat di area velg dulu, geng. Di area kaki-kaki kita akan menemukan shocknya itu masih teleskopik dengan tabungnya itu silver, ada tulisan Rusi begitu. Nah, untuk velgnya kalian bisa lihat sendiri ya, guys, ya, kayak mirip-mirip VND atau apa ini, aku nggak tahu. Tapi model velgnya itu malah seperti model-model yang aftermarket begitu ya, guys, ya. Dan untuk bannya sendiri itu sekitaran 70/90 dengan ringnya itu ring 12 kalau nggak salah ya, guys, ya. 12 apa 14 ini? 14 kayaknya, guys, ya. Udah cakramnya itu di sebelah kiri, dan di area tabungnya itu kalian bisa menemukan tulisan Rusi begitu ya, guys, ya. Dan kita lanjut ke atasnya, geng. Untuk area spakbor depan kalian akan menemukan bentuk-bentuk yang sepertinya itu selera dari Filipina sama Indonesia sama ya, guys, ya. Suka yang sporty, yang tajam-tajam, berlekuk-lekuk, dan banyak pertemuan sudut ya, guys, ya. Nih kalian bisa menemukan sendiri. Dan untuk lampunya kalian akan merasakan ini aura dari Honda Beat banget ya, guys, ya, terutama di area headlampnya. Tapi untuk si Rusi Flex ini kita akan menemukan banyak cluster, geng. Ada 2 atau 3 itu ya, guys, ya. Dari atas sampai ke bawah itu jadi seperti padat begitu, geng, tampilannya. Nih untuk tampilannya. Dan di atas tengah dari lampunya kalian juga akan menemukan semacam lubang begitu ya, guys, ya, seperti lubang angin atau apa begitu. Dan jujur kalau bentuk lampunya seperti ini malah terlihat padat dan cakep ya, guys, ya, dan sporty juga sih. Dan yuk kita bahas di area apa aja sih yang ada di area perlampuan ini. Tentu aja lampu utama udah full LED, di bawahnya itu ada DRL, dan DRL-nya ini bentuknya itu lancip begitu ya, guys, ya, menyambung dari arah lampu sampai ke bawah, geng, sampai ke sini. Jadi lampu seinnya itu di area bawah. Dan bentuk dari sini kita akan seperti mengingat bentuk-bentuk dari Vario ya, guys, ya. Dan di belakang dari lampu utama kalian akan menemukan tulisan flag berwarna itu abu-abu tua dengan sedikit ada tulisan 125i, backgroundnya itu warna hitam, perpaduan warna merah sedikit begitu, kan. Dan ini jujur cakep, bentuk-bentuknya ini emang bentuk yang memberikan kesan sporty begitu ya, guys, ya. Galak-galak banget nih. Beat kalau dibuat gini mesti banyak yang suka nih di Indonesia. Dan kita akan menuju ke area kokpit ataupun kepala. Bentuknya sekali lagi kalian akan merasakan aura dari Honda Beat yang tentu aja dengan rasa-rasa yang sudah mungkin disesuaikan dengan selera masyarakat Filipina sana, geng. Kalian akan menemukan bagian visornya itu kayak tanduk triceratops, geng, kalau kalian perhatikan seksama ya, guys, ya. Jadi visornya itu warna hitam glossy dengan berpadu, oh ini lupa warnanya itu warna biru-biru doff, biru abu-abu doff gitu ya, guys, ya. Nih untuk tampilan dari visornya. Serta area dari kepalanya kalian akan merasakan aura-aura sporty banget karena emang banyak tekukan, banyak lekukan, banyak sudut, dan perpaduan yang
lancip-lancip begitulah geng, kalian mungkin ya cakep ya kalau dilihat-lihat ternyata ya guys ya. Dan bisa nih mungkin dibawa ke seperti ini modelnya ya guys ya. Dan untuk area speedo malah ini kita akan mengingatkan sama Mio M3 ya guys ya, bentuknya mirip-mirip begitu. Jadi untuk bagian speedometernya bentuknya itu seperti apa itu? Bentuk, layang-layang ya guys ya, dengan panel utamanya itu yang bundar nih, untuk penampakan dari speedonya kayak gini. Udah LCD geng, tenang aja. Dan berbagai informasi kalian akan temukan di sini. Ada engine check, ada jam, ada suhu, ada speedo, ada, konsumsi bahan bakar, ada indikator lain-lain dan kalian bisa, memilih-milih menunya ya guys ya. Ada tombol select sama set begitu, ada setting sama select begitu. Dan ini bisa dibilang ya justru lebih maju selangkah lah ya daripada video yang ada di Indonesia karena masih menggunakan analog berkombinasi dengan digital. Tapi untuk pengamanannya sini masih kalah geng karena ini masih menggunakan anak kunci seperti biasa begitu geng. Dan di sebelah kiri kalian akan menemukan USB card ya, fitur-fitur yang lumrah digunakan serta cantelan di tengah hook begitu ya guys ya. Dan di samping kanan kirinya masih terdapat dashboard ya, kecil sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu dalam. Lanjut ke area kaki-kaki ataupun lantai ya guys ya. Jadi untuk area lantai kalian akan menemukan bentuk lantai yang cukup lebar, tapi nggak selebar ya Maxi lah tentu aja ya guys ya. Ya ini standar motor 125 cc lah bentuknya seperti ini. Dan di bawah jok juga kalian akan merasakan aura yang penuh akan rasa-rasa sporty, rasa-rasa penuh takukan. Ini nyucinya gimana ini, mesti penuh effort ya guys ya. Lanjut kita ke area jok, kalian akan menemukan bentuk jok yang tandem ya guys ya, persatu begitu. Di belakangnya itu di area bonjangan ada lambang Rusi R begitu dengan bundaran. Dan untuk joknya juga bisa dibilang cukup tebal, cukup panjang dan lebar juga mengikuti bentuk dari bodinya. Untuk bagel pun hampir mirip kan sama Beat. Dan di area sini kalian akan menemukan ya stikernya minimalis ya guys ya, cuma ada tulisan flag 125i warna kuning dan di bawahnya itu ada stripping warna merah kombinasi warna hitam yang cukup panjang. Untuk membuka jok kalian perlu kunci dan di bawahnya ada bagasi cukup lebar tapi masih terdapat aki, ternyata aki ya di sana geng. Dan untuk BBM-nya juga terdapat di sini. Ya untuk ukuran 125 cc mungkin ini cukup kecil kali ya guys ya, tapi ya worth it lah kali untuk bawa-bawa barang-barang receh ataupun apa gitu. Dan untuk area kiri kalian akan menemukan CVT, terus filter udara, masih terdapat Kickstarter ya guys ya. Jadi kalian ya mungkin ada yang suka, ada yang kurang suka untuk estetik mungkin ya kan. Tapi kalau aku sendiri masih lebih suka sih untuk kehadiran dari Kickstarter ini, bisa banget untuk membantu saat akinya tekor ya guys ya. Oke lanjut, sekarang kita menuju ke area kanan. Kalian akan menemukan bentuk dari knalpot yang cukup sporty, cukup ganteng lah. Karena bentuknya itu racing begitu ya guys ya. Dan bentuknya itu ya cukup gede juga, dengan cover dari knalpotnya ini warna hitam tapi ada tekstur-tekstur bentuknya begitu. Dan untuk selanjutnya ternyata ada hager geng, ada hager yang ya ini cukup jarang kita temui ya guys ya di sini lah di Indonesia kayaknya cukup jarang kita temui. Dan ada karet pelindung dari mesin untuk menahan cipratan air ataupun kotoran-kotoran, dan ini cukup panjang loh geng ternyata geng. Wah mereka juga ternyata memikirkan sampai sini ya, melindungi mesin lah, dan ya nggak terlalu repot untuk mencucinya mungkin ya guys ya, harganya juga cukup lumayan. Dan bentuk dari top lampnya kalian akan menemukan bentuk yang sangat cakep ya. Ya kalau menurut aku cakep sih, jadi ada kayak terbagi atas 4 bagian begitu ya guys ya. Di sampingnya itu kanan kiri ada lampu sen tentu aja, dan di atasnya itu lampu stop lainnya yang warna merah, dan di bawahnya seperti ini. Dan kalian akan menemukan bentuk dari spakbor yang menggantung, dan ini cukup jarang kita temui ya guys ya. Untuk skutik di Indonesia ya rata-rata mungkin ME King ataupun GTR yang pakai spakbor menggantung begini ya guys ya. Tapi ini diaplikasikan di skuter Matic ini cukup cakep sih, bisa lah untuk pertimbangan. Untuk spesifikasinya seperti inilah ya guys ya. Ya transmisinya CVT bel, terus 125 cc, 8 horsepower, terus 7,2 Nm, starternya masih elektrik, ada kick juga, single exhaust, terus udah fuel injection tentu aja. Ada yang depan pakai cakram, belakang pakai tromol, terus teleskopik yang depan, yang belakang monoshock, unit swing.
Terus tinggi joknya di 770 mili, ground clearance-nya 130 mili, beratnya 110 kg. Terus kapasitasnya 4, liter, 45 sampai 50 km per liter ini. Dan ban depannya 70/90, belakang 90/90, ringnya itu 14, udah tubeless, digital, LED headlight depan belakang, USB car, warnanya itu putih, kuning sama hitam. Dan kembali lagi untuk Beat ya gengs ya, untuk Beat 2024 ya sebenarnya sih kabar-kabarnya ini udah cukup lama berhembus ya gengs ya. Udah banyak juga yang mengatakan kalau Honda itu di tahun 2024 ini akan menghadirkan lagi, tapi yang jadi pertanyaan apakah Sputnik, apakah masih pakai rangka E-Shaft? Kalaupun pakai, apakah dengan kualitas yang lebih baik, dengan harga yang lebih baik, dengan memperhatikan keselamatan yang lebih baik atau enggak? Ya nanti kalau ada info-info lagi kita buat, kita share ke kalian. Oke kan? Sekali lagi makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut ini dalam menyampaikan informasi. Mohon banget tolong dikoreksi ya guys ya. Sekali lagi makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.